Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Azara Desa Delviana dari kelas TI 4901 dengan NIM 1020125300033. Sebelumnya saya memohon maaf atas video yang dihasilkan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan alat yang saya miliki, sehingga saya melakukan atau membuat video ini dengan alat yang saya miliki. Sebelumnya juga terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan untuk memberikan kesempatan memperbaiki nilai melalui metode remedial. Saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja kepada nomor 1 yang A. Diketahui itu kan pertanyaan mengenai pengertian ukuran pemusatan data. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Jawabannya adalah ukuran pemusatan data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk meringkas kumpulan data secara numerik sehingga dapat mewakili karakteristik suatu data. Selanjutnya yang B, pertanyaannya adalah sebutkan jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean, rata-rata jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Yang kedua ada median, nilai tengah dari data yang telah urut. Yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul. Data, di situ ada data tentang gaji dari karyawan, ada angka 3, 4, 3, 5, dan 12. Ditanyanya adalah ukuran pemusatan data yang tepat untuk mewakili kondisi ekonomi sebagian besar karyawan. Nah, dari data yang tadi itu kita urutkan. Yang pertama menjadi 3, 3, 4, 5, dan 12. Nah, untuk mencarinya itu adalah kita menentukan median dari data yang ada. Median data ketiga, maka median di situ adalah 4 yang dilingkarin. Karena terdapat nilai ekstrim yaitu 12, maka ukuran pemusatan data yang paling tepat adalah median. Karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim dan lebih mewakili kondisi karyawan. D. Data yang diketahui di soal ada yang pertama kurang puas itu berjumlah 6 orang 15%, yang kedua cukup puas 16 orang 40%, dan yang ketiga ada puas sama dengan 18 orang dalam kurung 45%. Yang ditanya adalah ukuran pemusatan data yang tepat untuk mewakili pendapat sebagian besar mahasiswa. Jawabannya adalah kategori dengan frekuensi terbanyak itu adalah puas, yaitu 18 orang atau 45%. Jadi ukuran pemusatan data yang tepat adalah modus, karena modus itu data yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Nomor 2A, diketahui data hasil panen kopi kuintal. Ada angka 20 angka berikut, ditanyanya diagram stem and leaf. Batang menggunakan angka puluhan, sedangkan daun menggunakan angka satuan. Berikut yang telah saya jawab di soal. 1, untuk stem 1 ada 2, 4, 5, 8, 9. Stem 2 ada 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8. Stem 3, 0, 1, 2, 5. Untuk stem 4 tidak ada, dan stem 5 yaitu 2. Kemudian nomor 2 yang B, diketahui kategori data C yaitu kurang dari sama dengan 20, B 21 sampai 30, dan A lebih dari 30. Jumlah data 20. Jumlah data ini sama dengan yang tadi ya. Ditanyanya adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Kita cari dulu jumlah-jumlahnya. C itu 7 data, B 9 data, dan A 4 data sesuai dengan pernyataan yang diminta. Angka-angka yang kurang dari 20, kemudian angka-angka yang 21 sampai 30 hingga lebih dari 30. Kemudian untuk mencari frekuensi relatif, kita menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Maka didapatkan hasil yang ada dalam tabel. C frekuensi relatifnya sama dengan 35%, dan B 45%, A 20%, sehingga jumlah yang dihasilkan adalah 100%. Nomor 2 yang C, diketahuinya masih sama dengan yang A dan B untuk datanya. Yang ditanya adalah statistik 5 serangkai dan box plot. 5 serangkai itu yang terdiri, yang pertama adalah minimum. Nilai minimum itu adalah angka atau data pertama yang ada pada soal, yaitu 12. Kemudian kita lanjut mencari Q1.
Nah, Q1 dicari dengan cara 10 data sebelum median atau nilai tengah, yaitu ada data kelima dan data keenam. Q1 sama dengan data kelima dan data keenam itu ditambah 19 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 19,5. Kemudian ada Q2, N-nya sama dengan 20, maka yang diambil adalah data ke-10 dan data ke-11. Q2 sama dengan data ke-10 dan ke-11 itu ada di 23 dan 24, maka 23 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 23,5. Kemudian ada Q3, itu dengan cara 10 data setelah median, maka yang diambil adalah data kelima dan data keenam setelah median ada 28 dan 30, maka Q3 sama dengan 28 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29. Dan berikut adalah diagram box plot, sehingga data-data yang tadi kita sudah dapatkan kita buat dalam bentuk box plot. Kemudian yang terakhir ada nomor 2 yang diketahui sesuai dengan data yang telah kita dapatkan sebelumnya. Q1 sama dengan 19,5, Q3 sama dengan 29. Ditanya apakah ada outlier. Yang pertama kita cari dulu RAK. Nah, RAK itu mencarinya adalah Q3 dikurangi Q1, berarti 29 dikurangi 19,5 menghasilkan 9,5. Kemudian kita mencari pagar bawah dengan cara Q1 dikurang 1,5 dikali hasil RAK yang sebelumnya telah kita dapatkan. Kita tinggal substitusi angkanya, 19,5 dikurang 1,5 dikali 9,5 sama dengan 5,25. Kemudian kita mencari pagar atas. Q3 ditambah 1,5 dikali RAK sama dengan 29 ditambah 1,5 dikali 9,5 menghasilkan 43,25. Kemudian kita bandingkan hasil pagar bawah dengan pagar atas, maka lebih besar yang hasil maka dihasilkan itu lebih besar 52, maka 52 itu sebagai outlier.